two, one. Nah, ini kembali ke strong leader yang Bapak tadi sampaikan, Pak. Itu kan menyangkut kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas yang tadi Bapak katakan. Strong leader artinya kepemimpinan yang kuat. Itu kan harus berani menghadapi tantangan baik di luar maupun di dalam. Ya, Betul, Pak, ya? Dan Ya. saat ini kan yang ramai kita sekarang di media, ini kan kita sedang dapat ban atau peringatan atau apapun namanya lah dari organisasi internasional, salah satunya WTO maupun IMF sehubungan dengan Ya. hilirisasi produk ya, hasil alam kita. ya, Sekarang kan kita mulai istilahnya hilirisasi, jadi produk bahan mentah kita olah jadi bahan baku, Ya. baru kita ekspor Ya. dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi. ya, Dan itu kan tantangannya luar biasa, Pak, ya. Tantangannya Ya. luar biasa dan harus diperlukan strong leader. Ya. Sampai saat ini memang kita berani menghadapi hal itu. Berani menghadapi terakhir IMF, sebelumnya WTO yang kita digugat oleh WTO. Dan Ya. kita berani hadapi itu. Tapi Pak, ke depannya mungkin itu sisi eksternal, Pak, sisi eksternal yang tingkat atas lah yang berani menghadapi. Tapi permasalahan bangsa Indonesia, saya pikir bukan cuma itu, saya pikir, ya. Bukan cuma itu, bukan kita menghadapi dunia internasional yang kita memang harus dobrak. Jadi POC gaya baru tidak boleh lagi ada di praktek-praktek dalam komunitas internasional. ya, Cuman pertanyaan saya gini, Pak, ya. Itu yang tadi saya bilang, strong leader bukan hanya menghadapi faktor luar, saya pikir juga strong leader diperlukan juga untuk dapat mengangkat masyarakat grassroots di bawah yang terhambat kemajuan ekonominya karena regulasi yang menghambat atau Ya. menghukum mereka. Nah, itulah kewajiban daripada media untuk menyampaikan ke publik, ya, sehingga popularitas dari tokoh yang memang bisa diandalkan akan sampai ke tingkat bawah, ke masyarakat. Kayaknya kita mesti bikin dialog 3 capres di sini. Sebetulnya ya kan? Iya. Menarik kan? 3 orang yang masing-masing ada capresnya, kita bahas di sini supaya kita ukur Iya. kapasitasnya. Berpihakannya Iya. pada masyarakat. Iya. Oke ya. Oke, Oke. Pak, itu ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ah, Silakan, udah Pak saya Barul. kira cukup lagi. Om Barul. Nah, saya kira cukup jelas Pak Aris ya. Pak Aris, ada yang mau disampaikan lagi ada nggak lagi. mengenai strong leader kepada teman-teman? Itu tadi kan ada Betul. pertanyaan itu tadi Ya. yang bagaimana menghadapi ancaman dari luar tentang Ya, hilirisasi. silakan Pak Aris, silakan dijawab dulu. Ya, saya akan tanggapin ya. Jadi begini, kalau yang namanya orang yang sudah kita temukan dan kita sebut menjadi strong leader, itu artinya dia mempunyai kemampuan untuk menghadapi faktor eksternal dan faktor internal. Nah, dan dia mempunyai analisis risiko bagaimana menghadapi faktor eksternal. Tentulah setiap negara itu kepingin hilirisasi, dia kepingin membuat produk jadi. Setiap negara tidak ingin hanya menjadi tempat untuk dieksplorasi sumber kekayaannya hilang, dijual mentah-mentah begitu saja, kembali dalam bentuk barang jadi, nilainya sudah ratusan kali daripada saat dia mengambil bahan mentah di negara kita. Nah, tentunya hal seperti ini ya tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu, strong leader ini harus mempunyai kapasitas networking, ya, bagaimana kemampuan diplomasi, ya, kemampuan melihat prospek ancaman dunia, ya, yang berkaitan dengan kepentingan yang negara kita sedang kita lakukan. Nah, ini kalau saat ini fair untuk kepentingan masalah eksternal menghadapi berbagai macam dunia internasional, dari 3 calon itu ya hanya Pak Prabowo ya yang mempunyai tingkat kemampuan yang bisa kita andalkan. Nah, untuk masalah internal itu juga sama. Tadi juga disampaikan kan ada berbagai macam permasalahan juga banyak sekali. Ya, tapi itu sifatnya bisa dikelola, ya, di-manage ya secara internal, tidak sesulit masalah eksternal ya. Karena kalau eksternal kan melibatkan berbagai macam negara biasanya seperti itu. Nah, strong leader ini kalau sudah ketemu
artinya dia mempunyai visi, mempunyai way out, mempunyai solution, ya baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, ini tidak semudah itu. Makanya kita perlu orang yang memang benar-benar ya strong ya, yang dari visinya itu bisa dipaparkan, dia di-explain ke masyarakat ya, ke publik ya. Nah, di situ nanti akan kita adu ya. Jadi adu gagasan, adu ide, adu wawasan, adu solusi, adu terobosan ya, sehingga masyarakat akan menilai siapa dari ketiga calon tersebut yang memang kira-kira kredibel untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena pemimpin yang kita dapatkan, strong leader, itu akan cepat membawa Indonesia maju. Karena sumber daya segala macam kita ada. Saya yakin kalau kita mendapatkan pemimpin yang tepat ya, katakanlah Pak Prabowo ya, saya yakin ya, beliau itu kan aset bangsa. Dari segi kapabilitas, ya semuanya itu sudah lengkap dah. Itu nggak akan lebih dari 10 tahun akan membawa Indonesia ini masuk dari G20 ke G7. Ya, saya rasa itu. Yang lain bukannya jelek, yang lain ya oke. Tapi waktunya itu liganya itu belum pas 2024, mungkin nanti 2029, 2034 ya baru matang ya, sambil kita siapkan untuk regenerasi menjadi skala internasional. Itu kalau penilaian saya seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Pak Aris untuk ngobrol-ngobrolnya di Republik Kalau Palu nggak ada, Pak Aris. apa lu mau gua ada. Iya, betul. Oke, Nanti terima kita kasih. ngobrol-ngobrol lagi Pak Aris ya. Oke. Thank you. Yuk, Terima kasih. Thank you Ya. banget, thank you banget. ayo terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya. Nah, itu dia tuh Om Bahrul. Tentang Bagus. strong leader, Om Anton, Om Kus, gitu. Jadi yang paling sesuai itu Pak Prabowo. Saya pikir Semua punya kans. menurut kriteria Sandi sih ya. semua punya Ini kans. kriteria. Saya pikir betul beliau ya. Tidak menyebut pribadi dulu ya. Kriteria dulu kita pikir ya. Kalau dari kriteria memang suka nggak suka ya. Saya pikir memang saya pribadi lepas dari apa. Kalau berbasis kriteria memang yang paling senior, yang paling banyak asam garamnya, yang sudah bahkan 3 kali beliau tidak pernah mau mundur. Itu saya dulu saya tidak terlalu tertarik dengan Pak Prabowo, tapi melihat 3 kali dia masuk, sosok ini menunjukkan kecintaan pada NKRI. Integritas. mental kuat. Betul, ini yang kita butuhkan. Jadi bisa saja kita nanti buka satu forum di sini dari pihak lain. Jadi supaya karena kita Boleh adalah dong. independen kita Boleh, kan, boleh, kita boleh bicara banget. betul dari Jadi calon lain. semuanya ada couple boat story-nya Kan, ya. jadi inilah debat publik kita bangun di sini ya secara sederhana, tapi publik masyarakat bisa paham ya. Jadi kita nggak Aduh, mau. semoga panjang umur ya kita semua ya. Jadi bisa Amin. nyaksiin semuanya. Iya nggak Oke. Om Bahrul? Setuju. Om Anton. Om Anton pasti ada yang mau diomongin nih. Apa Bang? Ada yang mau diomongin nggak? Bendung. Bendung. Belum. Itu tadi kita ngomongin strong leader. Kadang kita belum ngomongin tuh misalnya dari narsum yang menganggap bahwa pemimpin itu harus populer. Ya kan? Populer di sosmed terserah lah. Yang penting dia populer. Belum juga kita ngundang misalnya narasumber yang bilang bahwa pemimpin itu punya masa yang banyak. Ya. Ya kan? Nah, di antara 3 kubu ini Betul. Karena Mana politik itu yang- begitu dia. mana yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa menilai dong. Nanti lu mau milih yang mana nih? Milih yang strong, Betul. milih yang masanya banyak, atau milih yang populer, gitu kan? Iyalah, masyarakat harus dapat input kan. Ya. Sebenarnya yang kita lakukan ini sebenarnya Forum Republik Palu Gada ini salah satu misinya adalah public literacy. Itu satu. Dan itu fungsi media memang. Fungsi media itu ada berapa? 4 ya kalau saya nggak salah. Dia menjadi memberi informasi, menjadi kontrol terhadap sistem, kemudian menjadi mediasi alat, menjadi ruang komunikasi publik. Kalau publik nggak bisa kan bisa lapor ke wartawan kan, hukum tidak bisa ditegakkan, pers lah akan menjadi pengawasnya. Ketika tidak lagi udah bandel kan nggak ada lagi. Nah kita ini kan forum ini kita harapkan bisa menjadi seperti itu. Jadi Bang Anton nggak ada masalah, setuju saya, ya kan? Kita akan tahu bagaimana pendapat publik ya. Ya jangan lagi lah nanti dibilang media itu ya membela si A, si B, bukan. Berani membela. Enggak. Karena jurnalisme itu harus independen ya. Faktual ya. Kemudian kita harus berside. Saya terus terang sebagai wartawan yang sudah 35 habis sebagai hidup saya pikir let's stop ya.
apapun yang menjadi ini persoalannya kan harus masuk ke publik di bawah ini yang rata-rata pemikirnya tidak paham politik. Jangankan masyarakat ya, anggota partai politik pun kadang-kadang tidak tahu misi dari adanya partai itu buat apa. Ya kan semuanya gotong-gotong kan untuk memenangkan partai kan, lompat partai satu sama lain. Karena kita memang banyak partai, multi partai sistem. Nah itu membuat tidak ada loyalitas ideologis ya kepada partai itu. Karena di kita nggak ada ideologis partai. Nah, Beda dengan di Amerika. ya mereka sudah ada Republik Demokrat. Di Inggris juga begitu kan. Nah, Ideologis banget kan. Kalau di kita udah cair banget. jadi inilah saya bilang forum kita ini sebenarnya adalah forum salah satunya fungsinya itu tadi untuk mengedukasi publik. Supaya Oke. Sip kalau begitu obrol-obrolannya tentang strong leader. Nggak perlu pakai Viagra ya. nah, nggak perlu lah lagi. Bukan physically. Oke, Pak Bahrul, Ya. kita tutup aja nih Boleh. ngobrol-ngobrol kita episode ini. Setuju. Kita nanti masih ada lagi lanjutan untuk masalah yang akan kita diskusikan lagi. Siap. Oke. Para teman dan sahabat Republik Palu Gada, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita di episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, terus like, terus komen, dan kita semua mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton episode ini, juga episode-episode sebelumnya ya. Thank you banget. Saya Saldi pamit. Saya Bahrul Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanto. Anton, sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.